Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qulau kanal bahru midada li kalimati rabbi lana fidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mislihi madada. Teman-teman yang saya cintai, video ini saya maksudkan untuk membahas, mereview sebuah video yang beredar beberapa waktu yang lalu, yang isinya mengenai seorang ustadz yang membahas tentang surah Fatir ayat 28. Di video tersebut dia menyebut 28 atau 29, agak ragu, yang betul ayat 28, dan menerjemahkan ayat itu dengan memaknai bahwa ulama itu bisa siapa saja, termasuk bisa dari hewan-hewan seperti ular, ayam, kambing, dan lain sebagainya. Kita akan lihat videonya. Setelah itu saya siapkan beberapa kitab tafsir berbahasa Indonesia dan satu berbahasa Arab untuk membandingkan pernyataan Ustaz tersebut. Kita simak videonya ya. Ulama itu apa sih coba? Sebelum saya lanjut gubernur, ulama itu apa? Nah, itu nakliyahnya, akliyahnya, standar fikihnya. Ulama itu apa? Waris para nabi. Pewaris nabi, orang yang ngerti ilmu agama lah intinya. Ya. Tapi ada satu ayat yang sangat tegas, nggak pakai bertele-tele, lugas tegas. Redaksi bahasanya tegas. Perhatikan. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Perhatikan kata Allah, surat Fatir, buka ayat 2, kalau enggak 28 29, buka itu. Di antaranya manusia, jelas kan? Di antara manusia, di antara binatang, baik melata, apapun jenisnya, siapa yang takut kepadaku, maka dia ulama. Di antara manusia, di antara binatang, siapa yang takut kepadaku, maka dia ulama. Fatir 29, buka. Kalau enggak 29, 28-nya, tapi insya Allah 29-nya. Berarti ulama menurut Allah adalah bisa ular, bisa ayam, bisa kambing, bisa manusia, yang penting takut kepada Allah. Bisa gunung. Baik, setelah kita melihat video tersebut, saya akan bandingkan terjemahan Ustadz tadi dengan terjemahan kitab-kitab tafsir. Untuk itu saya bacakan terjemahannya per kata dulu, kemudian saya akan bacakan terjemahan utuh dari beberapa kitab tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro, tidakkah engkau mengetahui, melihat, anallaha, sungguhnya Allah, anzala, menurunkan, minas sama'i, dari langit, ma'an, air, maf'ul bihi, fa akhrajna, dan kami keluarkan, tumbuhkan, bihi, dengannya, dengan air itu, samarotin, buah-buahan, mukhtalifan, yang beraneka ragam, alwanuha, warna-warnanya, wa minal jibali, dan dari gunung-gunung, jududun, garis-garis, jatah ya, bidun, yang putih, wa humrun, dan merah, mukhtalifun, yang beraneka ragam, alwanuha, warna-warnanya, wa gharabibu sud, dan hitam pekat. Kemudian ayat 28, wa minan nasi, dan dari manusia, wad dawabi, dan hewan-hewan melata, wal an'am, dan hewan-hewan ternak, mukhtalifun alwanuhu, beraneka ragam warna-warnanya, kadzalik, seperti halnya yang tadi, seperti halnya itu. Kemudian waqaf, innama yakhsyallahu min ibadihil ulama, sungguhnya hanya saja takut kepada Allah, yaitu min ibadi, dari hamba-hambanya Allah, al ulama, yaitu ulama. Innallaha azizun ghafur, sungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha pengampun. Kalau terjemahan langsungnya ini sesuai dengan tafsir Al-Azhar,
Tidakkah engkau lihat bahwasanya Allah menurunkan air dari langit, maka kami keluarkan dengannya buah-buahan dari berbagai warnanya, dan dari gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah berlainan warnanya dan yang hitam pekat. Dan di antara manusia dan binatang melata dan binatang ternak beraneka warnanya pula. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-Nya hanyalah orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ini terjemahan Al-Azhar. Demikian juga ini jalan lain saya bacakan secara langsung ya. Tidak engkau melihat atau mengetahui, ini terjemahannya jalan lain, bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu kami hasilkan ini buah-buahan yang beraneka macam jenisnya, hijau, merah, kuning dan lain. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis, artinya jalanan di gunung-gunung dan lainnya. Ada putih dan merah, ada yang kuning, ada beraneka macam warnanya. Ada pula yang berwarna tua, ada yang berwarna muda, dan ada pula yang hitam pekat, yaitu bongkahan-bongkahan batu hitam pekat yang sering disebut sebagai aswad, ghorbib, dan bisa juga ghorbib aswad. Dan demikian pula di antara manusia ada makhluk yang di antara manusia makhluk yang bergerak, yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya, seperti aneka ragam buah-buahan dan gunung-gunung, seperti di ayat 27. Dan di antara hamba-hamba Allah yang takut pada Allah hanyalah para ulama. Ini terjemahan yang ini sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, jalan lain. Kemudian terjemahan di At-Tabari. At-Tabari menerjemahkan juga tidak berbeda. Maksud dari ayat ini mulai dari 27, tidakkah kamu lihat wahai Muhammad bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit? Kemudian firman-Nya Allah tersebut fa akhrajnaha bihi dan seterusnya, itu diartikan oleh Tabari menjadi lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka ragam jenisnya. Kemudian wamina ya ayat berikut ada masih 27, waminal jibali judadun bidun wahumrun, di antara gunung-gunung garis putih dan merah. Maksudnya adalah di antara gunung ada jalan-jalan dan garis yang merah. Penjelasannya sama dengan dua kitab tafsir sebelumnya. Kemudian untuk ayat yang 28, waminan nasi wadawab dan seterusnya, demikian pula di antara manusia, binatang melata, binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya. Maksud ayat ini adalah manusia, binatang melata itu juga berwarna-warni sama seperti buah-buahan dan gunung-gunung merah, putih, hitam, kuning, dan lain-lain. Artinya tiga tafsir tersebut menjelaskan bahwa ayat 27 menggambarkan keanekaragaman buah-buahan warna-warna gunung dan keanekaragaman manusia, hewan melata, hewan ternak, seperti halnya keanekaragaman buah-buahan dan warna-warna jalan-jalan di gunung, warna-warna garis di gunung. Karena di situ ada kadzalik seperti yang demikian tadi. Kadzalik itu juga diperkuat oleh kitab tafsir ini yang berbahasa Arab ya. Kadzalik ai kakhtilafi samarot wal jibal. Jadi seperti keanekaragaman buah dan jibal. Jadi memang betul bahwa ayat 28 itu masih sambungan ayat 27 secara pembahasan. Kemudian setelah kadzalik ada waqaf di situ, berhenti dan menjelaskan innama yasallahu min ibadil ulama, yang takut kepada Allah adalah ulama. Saya ingin menjelaskan ada perbedaan yang signifikan antara tafsir atau terjemahannya Ustaz tadi dengan tafsir-tafsir yang ini yang saya kutip tadi, terutama terkait dengan makna ulama. Ulama dalam Al-Azhar di sini disebut, Al-Azhar mengutip beberapa mufassir, Ibnu Katsir, Ibnu Abbas dan lain-lain. Saya kutipkan yang Ibnu Katsir. Tentang ulama atau orang-orang yang berpengetahuan, Ibnu Katsir telah menafsirkan. Tafsirnya begini, dikutip oleh Buya Hamka. Tidak lain orang yang akan merasa takut kepada Allah itu hanyalah ulama yang telah mencapai makrifat, yaitu mengenal Allah, menilik hasil kekuasaan dan kebesarannya. Maha besar, maha kuasa, yang maha mengetahui, yang mempunyai sekalian sifat kesempurnaan dan yang empunya asmaul husna.
Apabila makrifat bertambah sempurna dan ilmu terhadapnya bertambah matang, ketakutan kepadanya Allah pun bertambah besar dan bertambah banyak. Ibnu Abbas kemudian mengatakan, alim sejati di antara hamba Ar-Rahman ialah yang tidak mempersekutukan dia dengan sesuatu pun, dan yang halal tetap halal dan yang haram tetap haram, serta memelihara perintahnya dan yakin bahwa dia akan bertemu dengan dia, selalu menilik dan menghitung amalannya sendiri. Itu demikian tafsir penjelasan mengenai ulama. Sungguhnya masih panjang mengenai itu, dan tidak ada satupun dari kitab tafsir tersebut yang menyebutkan atau menafsirkan bahwa ulama itu bisa berasal dari ular, dari ayam, dan hewan-hewan lain. Kenapa bisa Ustadz tersebut bisa menafsirkan semacam itu? Ada beberapa analisis, setidaknya 2 analisis. Yang pertama, Ustadz tersebut memotong ayat 28 dari ayat 27. Padahal di situ gambarannya harus terkait, karena ayat 27 menggambarkan keanekaragaman buah-buahan dan warna-warna jalan di gunung. Kemudian 28 biasanya keanekaragaman manusia, keanekaragaman hewan-hewan melata, keanekaragaman hewan-hewan ternak. Itu satu rangkaian pemaknaan yang tidak bisa dilepas. Di situ ada kata kadzalik yang tadi saya sebutkan, itu merangkai. Kemudian ada yang kedua, kesalahan kedua adalah tidak menggunakan waqaf. Waqaf yang memisahkan pemaknaan dan pembacaan dari yang setelah tadi kadzalik, sebelumnya dan sampai kadzalik, kemudian waqaf, kemudian innama yahsallahu min ibadil ulama, itu tidak dipenggal, tidak diberhenti di situ, sehingga pemaknaannya menjadi seakan-akan innama yahsallahu min ibadil ulama itu adalah bisa manusia, bisa hewan melata, bisa hewan ternak. Kan begitu yang disampaikan si ustadz tersebut. Sehingga kedua kesalahan itu menghilangkan kadzalik, memutus antara ayat 27 dan 28, kemudian tidak menggunakan waqaf. Itu kesalahan yang kedua. Nah, itu sehingga pemaknaannya menjadi tampak serampangan, ya, diartikan ngawur. Ada beberapa, nah karena kesalahan metode tafsir itu sehingga pemaknaan ulamanya menjadi kacau, dan ini berbeda sekali dengan kitab-kitab yang besar ini, bahwa ulama itu sebetulnya adalah yang takut pada Allah, yang mengenal alam semesta, yang mengevaluasi diri sendiri, kemudian mengetahui keagungan Allah dan seterusnya. Diterjemahkan menjadi ulama itu bisa siapa saja, yaitu ular, ayam, atau hewan ternak. Ada saran dari teman-teman Ustadz, ya, dari teman-teman kita yang diskusi dan ngaji agama. Pertama, kalau menafsirkan, menerjemahkan ayat menggunakan kaidah yang benar, dan itu bisa dipelajari urut dari ilmu lughahnya, kemudian ilmu tafsirnya, baru menafsirkan. Itu pun sebaiknya juga mengutip banyak, mengkaji banyak tafsir, sehingga mendapatkan penerjemahan yang tepat, setidaknya tidak ngawur. Kemudian evaluasi atau kritik yang kedua, yaitu kalau menerjemahkan itu sebaiknya ya tidak berdasarkan pada kepentingan pribadi. Banyak yang menduga, kalau boleh menduga, mudah-mudahan tidak benar. Dugaannya adalah menggunakan ayat ini untuk melegitimasi bahwa siapapun bisa menjadi ulama. Bahkan hewan-hewan saja bisa menjadi ulama, apalagi gue. Gue itu siapa? Ya orang-orang siapa saja yang bahkan tidak belajar dirasah Islamiyah secara baik dari awal sampai dengan bisa memahami secara lebih utuh. Ini bukan berarti menunjuk bahwa saya juga sudah sempurna, tidak, tetapi hanya ingin mengajak ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bahwa belajar tafsir juga sebaiknya dari ahli tafsir. Nanti belajar fikih juga dari ahli fikih, juga dasar-dasar bahasa Arab hingga
Kalau mau menerjemahkan lebih lanjut, bahasa Arab tingkat lanjut. Saya kira itu dulu, semoga bermanfaat bagi semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.